Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, senang berjumpa dengan kalian kembali ya. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap sehat ya. Baik, bersama Bu Eva, hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran bahasa Indonesia tema 4, menulis teks eksplanasi. Tujuan pembelajaran hari ini 1. Dengan membaca teks eksplanasi, siswa mampu menyebutkan informasi tersurat dan informasi tersirat dari teks yang dibaca dengan tepat. 2. Melalui informasi-informasi penting yang ada, siswa mampu membuat teks eksplanasi dengan tepat. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hari ini kita akan belajar kembali tentang teks eksplanasi. Pada pembelajaran yang lalu kita sudah mengetahui teks eksplanasi adalah suatu teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun sosial secara ilmiah. Teks eksplanasi berisi penjelasan mengapa dan bagaimana suatu peristiwa itu terjadi. Kita lanjutkan, ciri-ciri teks eksplanasi. 1. Teks eksplanasi terdiri dari 3 bagian, yaitu pernyataan umum, darat penjelas, dan interpretasi atau kesimpulan. 2. Berisi informasi atau pengetahuan berdasarkan fakta. 3. Bersifat informatif atau menjelaskan dan tidak bermaksud memengaruhi pembaca. 4. Menggunakan kata kerja akibat untuk menunjukkan sebab akibat. Kelima, menggunakan penanda urutan seperti pertama, kedua, berikutnya, kemudian, dan lain-lain. Menemukan informasi dari teks eksplanasi. Kita dapat menemukan informasi dari suatu teks dengan membaca ataupun mendengarkan. Informasi yang ada dalam suatu teks ada yang disampaikan secara langsung, ada pula yang disampaikan secara tidak langsung. Informasi yang disampaikan secara tertulis disebut informasi tersurat. Untuk menemukan informasi tersurat dalam suatu teks, kita dapat menentukan gagasan utama dalam paragraf tersebut, yang akan memudahkan kita mengetahui maksud dari paragraf tersebut. Selanjutnya, kita bisa menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam paragraf tersebut. Informasi yang disampaikan secara tidak langsung atau tersembunyi disebut informasi tersirat. Menemukan informasi tersirat pada suatu teks bacaan, kita bisa membaca dengan seksama untuk memahami teks bacaan. Kemudian kita membuat kesimpulan sendiri berdasarkan fakta yang diberikan pada teks bacaan tersebut. Yuk kita perhatikan teks eksplanasi berikut ini. Untuk menemukan informasi tersurat seperti yang dijelaskan pada sebelumnya, yaitu kita menentukan gagasan utama terlebih dahulu, yaitu listrik dihasilkan di pusat pembangkit. Selanjutnya, kita bisa menentukan kalimat utama teks tersebut, yaitu listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Selanjutnya, kita bisa menentukan kalimat penjelas pada teks tersebut, yaitu menjelaskan salah satu sumber energi listrik adalah air. Dengan demikian, informasi tersurat pada teks eksplanasi tersebut secara tertulis atau secara langsung disampaikan, yaitu listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi, salah satunya air. Sedangkan informasi tersirat, setelah kita membaca, kita bisa membuat kesimpulan sendiri, yaitu proses dihasilkannya energi listrik pada pembangkit listrik tenaga air.
Informasi penting dari suatu teks eksplanasi dapat kita temukan dengan menjawab pertanyaan mengenai apa, kapan, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Informasi-informasi berdasarkan fakta yang sudah kita temukan dapat disusun menjadi sebuah teks eksplanasi. Nah, bagaimana cara menyusun informasi-informasi tersebut menjadi suatu teks eksplanasi? Berikut langkah-langkahnya. Langkah-langkah menulis teks eksplanasi. 1. Tentukan topik permasalahan yang akan dijelaskan. 2. Pastikan informasi yang akan ditulis berupa fakta. 3. Antar informasi dibuat dalam hubungan sebab akibat atau urutan proses kejadian. 4. Membuat kerangka teks eksplanasi dengan memperhatikan 3 bagian teks eksplanasi, yaitu pernyataan umum, daratan penjelas, dan interpretasi atau kesimpulan. Yang kelima, mengembangkan kerangka teks eksplanasi menjadi sebuah teks eksplanasi dengan menggunakan kalimat efektif dan kosakata baku. Yuk kita perhatikan kerangka teks eksplanasi berikut ini. Bagian yang pertama yaitu pernyataan umum, berisi topik permasalahan yang akan disampaikan, pengertian teknologi. Bagian yang kedua yaitu darat penjelas, berisi inti permasalahan. Darat penjelas yang pertama, penyebab kemajuan teknologi. Darat penjelas yang kedua, proses berkembangnya teknologi dari masa ke masa. Sedangkan bagian yang ketiga berisi interpretasi atau kesimpulan, yaitu kesimpulan mengenai kemajuan teknologi di era globalisasi. Selanjutnya, berdasarkan informasi penting sesuai dengan fakta yang sudah kita temukan, kita bisa menuliskannya pada kerangka teks eksplanasi berikut ini. Kemudian, berdasarkan kerangka teks eksplanasi yang sudah kita buat, kita kembangkan menjadi paragraf teks eksplanasi seperti berikut ini. Nah, sekarang kita lanjutkan mengenai kebahasaan. Yang pertama yaitu kalimat transitif dan kalimat intransitif. Kalimat transitif adalah kalimat yang kata kerjanya atau predikat membutuhkan objek. Contoh, Ani membeli batik tulis di Yogyakarta. Ani sebagai subjek, membeli sebagai predikat, batik tulis sebagai objek, di Yogyakarta sebagai keterangan. Sedangkan kalimat intransitif adalah kalimat yang kata kerjanya atau predikat tidak membutuhkan objek. Contohnya, Pak Dadang merantau ke luar negeri. Pak Dadang sebagai subjek, merantau sebagai predikat, ke luar negeri sebagai keterangan. Yang kedua adalah kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang menirukan ucapan seseorang. Ucapan seseorang ditulis sama persis seperti apa yang dikatakannya dan ditulis di antara tanda petik. Kutipan ucapan tersebut bisa berupa kalimat tanya, kalimat berita, maupun kalimat perintah. Contoh, Pak Guru bertanya, apa pengaruh globalisasi bagi kehidupan kita? Yang kedua, Rio berkata, cuaca hari ini panas sekali. Yang ketiga,
"Tolong ambilkan minum," kata ibu kepada Rina. Yang ketiga adalah kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki dua klausa atau lebih yang digabungkan menjadi satu dengan kata penghubung. Sedangkan kalimat majemuk setara adalah gabungan dari dua klausa atau lebih yang memiliki kedudukan sama atau sejajar. Klausa-klausa tersebut dapat berdiri sendiri atau tetap memiliki arti yang sama jika dipisah. Contoh, klausa pertama, ayah membaca koran di ruang tamu. Klausa kedua, ibu menonton televisi di ruang tamu. Kalimat majemuk setara, ayah membaca koran dan ibu menonton televisi di ruang tamu. Berdasarkan kata penghubung yang digunakan, terdapat 5 jenis kalimat majemuk setara sebagai berikut. 1. Kalimat majemuk setara penggabungan, kata penghubung dan. Contoh, ayah pergi ke kantor dan ibu pergi ke pasar. 2. Kalimat majemuk setara penguatan, kata penghubung bahkan. Contoh, tak hanya hari ini, bahkan kemarin pun antrian loket itu selalu saja penuh. 3. Kalimat majemuk pemilihan, kata penghubung atau. Contohnya, dia bingung untuk pergi sendiri atau pergi dengan temannya. 4. Kalimat majemuk setara berlawanan, kata penghubung tetapi, atau, sedangkan, atau melainkan. Contoh, Adi merupakan anak yang rajin, tetapi adiknya sangat malas. Yang kelima, kalimat majemuk setara urutan waktu, kata penghubung kemudian atau lalu. Contoh, daging itu dicincang-cincang halus, kemudian dimasukkan ke dalam adonan terigu. Selanjutnya, ungkapan. Ungkapan merupakan gabungan kata yang maknanya sudah menyatu dan tidak diartikan berdasarkan makna kata yang membentuknya. Ungkapan memiliki makna yang tidak sebenarnya, konotasi atau kiasan. Tidak semua gabungan kata termasuk dalam ungkapan. Ada juga gabungan kata yang memiliki makna yang sebenarnya atau denotasi. Contohnya, kasus penipuan itu telah bergulir ke meja hijau. Meja hijau memiliki makna konotasi atau makna kiasan, yaitu persidangan. Yang kedua, ibu meletakkan koran di atas meja hijau. Memiliki makna denotasi atau makna yang sebenarnya. Kata meja hijau artinya meja yang berwarna hijau atau yang bercat hijau. Nah, cukup sampai di sini ya pelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan berdoa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.